disuruh ini namanya apa gitu, biar bisa bantu juga. Nah ini blade laryngoscopnya. Iya, blade-nya ada di sebelah sana. Nah nih, dia ada ukurannya 00. Ada yang 0, ada yang 1. Kalau biasanya bayi kecil pakainya 00. Bayi kecil itu yang 1000-an. Terus kalau 2000-an atau 3000 pakai yang 0. Di atas itu pakai yang size 1. Yang size 1 itu yang kayak tadi dipakai itu. Ini juga ada ukurannya. Singkut 1. Biasanya untuk bayi di atas 3 kilo kalau nggak salah. Ini juga, ini namanya ETT. ETT ada ukurannya 3,5, biasanya untuk 2 kiloan ke atas kita pakainya 3. Kalau 3,5 biasanya pakai yang kayak 2,5 ke atas. Ini stilet. Berarti kalau siapin intubasi ini sama stilet sama blade-nya itu dah kasa biasanya. Terus ini OGT namanya, ada ukurannya FR8. Kalau neonatus pakainya 40. Ini extension untuk nyambungin infus itu loh. Ini infus extractor. Jadi setelah sambung OGT sambungnya sama ini. Dan ini spek Allah. Ini apa jadi? Ini nasal kanul. Nasal kanul itu kan biasanya panjang, tapi kalau kita biasanya sambung sama NIV. Jadi kalau siapin nasal kanul, kan ada ini 2 nih, ini hidung, terus habis itu ini 2, terus ada jadi 1. Ini kan buat connect ke itunya kan, oksigen biasanya kan. Nah kalau di neonatus biasanya gunting. Jadi kalau siapin ini, ambil gunting juga, pakai gunting. Kalau mau buat dipakai buat ini. Misalnya kalau intubasi kita NIV-in dulu dia, terus baru kita intubasi. Karena kan nggak bisa kita pegang sungkuk tuh, maksudnya dokternya. Jadi kita kasih NIV dia. Oh gitu. Iya, tadi kan dioksigenasi dulu. Ini obat-obat, ini namanya botol ETA. Botol ETA. Ini konektor. Biasanya tuh gini, kan yang kayak itu tuh. Ini dia gini kan, normalnya dia datang tuh begini. Normalnya dia datang nggak begini kan, jadi dia kayak gini, selangnya itu panjang, terus colok ke apa namanya, oksigen itu. Nah biar bisa dipakai di NIV kita perlu ini namanya konektor. Konektor itu biasanya kita ambil dari ET, kita buka ET-nya, terus kita ambil bagian atasnya dengan Connect terus. Nah ini terus baru bisa nyambung. Jadi nyambungnya setelah ini dipotong sama diambil konektor. Biasanya ada tersedia di sana, tapi kalau nggak ada kita buka ET. Ini kan ada nih. Kayaknya ini 8 ya? Iya 8. 8. Dia ada warnanya itu menandakan ukurannya juga. Kalau hitam dia 10, FR10. Nah biasanya kita pakai FR10 itu kalau dia emas, jadi dia udah mekonium kental gitu, kita pakainya yang FR10. Kalau yang ini nggak bisa nyebar. Nah sama ada lagi satu yang biasanya kita pakai itu hijau warnanya, itu 6, ukuran 6. Ini udah tau lah ya, ini namanya tipis resusitator. Di sini suntuknya. Jadi baru datang itu dia kayak gini biasanya. Ini ada sendiri, ini itu steril, buka sambung sini. Di sini ini steril juga, baru ini sambung sini. Nah, biasanya baru datang itu kita nyalain ini. Flow-nya kita kasih ke 10. Ini range ya, 8 sampai 10 biasanya, tapi aku biasanya kasih langsung 10. Nah terus ini FiO2 kalau bayi prematur baru kita boleh kasih ke 30 sebenarnya dari awal. Nah kalau dia bayi aterem kita pakainya dari 21 tuh. Terus ini cara ngaturnya,
ini ditutup doang bawahnya, itu jadi namanya PEP. PEP itu tekanan yang kamu kasih sewaktu dia ekspirasi, tekanan yang kamu kasih sisa waktu dia ekspirasi, jadi dia menghembuskan napas. Kita kasih pressure ini namanya PEP, jadi dia tetap ada tekanan di dalamnya, parunya nggak kolaps. Itu namanya PEP. Kita kasih dia 5 kalau kita mau kasih VTP. Kalau awal selalu kita setting di 5, karena kalau bayinya itu jelek kita bisa langsung kasih VTP. Tapi ketika kamu lihat misalkan bayinya ini alur ya, nanti alur kita bahas lagi. Kalau misalkan bayinya itu nangis atau ada usaha napas tapi dia distress, kita kasih dia namanya CPAP. Kalau CPAP kamu nggak kasih PIP. Kalau cara kasih PIP itu gini, tekan lepas lepas, tekan lepas lepas, itu kamu kasih PIP. Nah kalau kamu mau CPAP doang, kamu naikin PEP-nya ini, naik tuh, naik dia sampai jadi 7. Ini namanya CPAP 7 ya. Ini kan nunjukin angka 7. 7. Nah kalau dia masih di stres setelah 7 ini, kamu naikin lagi jadi 8. Itu sudah maksimal lah dia. 8 maksimal. 8 itu maksimal CPAP. Sama kamu bisa naikin ini. FiO2 itu sebenarnya dinaikkan kalau saturasi oksigennya itu belum mencapai target. Ada tabel di alur resusitasi itu target SpO2 per menit usianya dia. Tuh. Nah itu kan CPAP ya, CPAP kayak gitu aja. CPAP itu kalau udah 8 terus FiO2 nya kamu perlu sampai 40 dia baru mencapai target, itu namanya gagal CPAP. Jadi kamu harus pindah ke NIV atau intubasi. NIV itu apa dok? NIV itu Ini ya, yang merah ini ya? non invasive pressure positive pressure ventilation. Kalau ini kan, kalau ini namanya VTP. VTP itu ventilasi tekanan positif. Jadi kamu kasih PEP waktu kayak gini, kan dia gini nanti bayi itu. Ini kamu kasih PIP namanya. Kamu lepas, kamu kasih PEP. Sebelum pas ngatur Terus pas ngatur itu, di awal ini kan kita ceritanya baru siapin alat nih. Siapin alat tuh kayak gini, PEP udah 5, PEP-nya 5. Terus kamu giniin lagi tuh. Ini jadi PIP. PIP itu tergantung sekarang dia prematur atau aterem. Kalau prematur kamu kasih dia 25. Ini turunnya terlalu sih. Dia biasanya turunnya perlahan. 25 ya. Kalau misalkan dia aterem, kamu kasih langsung 30. Itu ada range-nya, itu hafalan di alur resusitasi neonatus itu. Dah, ini udah. Kalau diginiin VTP, kalau dimatiin jadi. Kalau diginiin doang PEP. Kamu ngasih CPAP namanya. Oh iya CPAP. CPAP. Ini CPAP namanya. Kalau kamu kasih gini, ini namanya VTP. Kamu ngasih PIP sama PEP. PIP itu maksudnya kamu ngasih udara tuh kamu tekan ke dalam udaranya pakai tekanan 30 cm H2O. Kalau kamu cuman CPAP, kamu nggak kasih tekanan dia waktu inspirasi. Jadi kamu biarin aja bayinya bernapas sendiri. Makanya kenapa VTP itu cuman boleh diberikan kalau bayinya tidak ada usaha napas atau bayinya megap-megap. Jadi kamu bantu dia. Ini namanya kayak CPR. Bantu ya, ya. Kayak gitu lah modelannya. Terus ini sensor SpO2. SpO2 nya. Ini sensornya. Biasanya ini datang terbungkus plastik itu. Topi, harus selalu ada topi. Topinya sesuai ukuran. Kalau prematur pakai yang kecil. Nanti ada yang ini contoh. Ini yanker. Yanker itu yang nyambung sama regulator suction itu loh. Jadi datang itu dia pasti terpisah kayak gini. Ini nanti sambung sama ini, terus baru bisa dipakai. Terus ini ditempelnya di tangan atau bisa kadang kan di kaki? Sebenarnya dia tuh harusnya dicek itu preduktal. Preduktal itu tangan kanan. Pergelangan tangan kanan. Preduktal itu cuma satu tempatnya. Cuman kadang preduktal itu nggak kebaca. Jadi mungkin di kalau kamu lihat kayak di kehidupan nyata itu kadang dipasang di kaki, gimana kadang-kadang nggak kebaca.
Kalau rumus kalau rumus 8 itu apa dok? Misalnya Rumus 8 itu kalau ini namanya 7. tipis resusitator ya. Iya. Tipis resusitator itu kelebihannya kamu nggak perlu lagi ngatur-ngatur oksigen, nggak perlu ngatur, kamu cukup ngatur flow, terus kamu kasih aja Flow. FiO2 yang berapa kamu mau kasih. Itu namanya tipis resusitator, itu kemudahan. Nah kalau kamu pakai yang namanya mixsafe yang hijau itu, baru kamu perlu rumus 8. Rumus 8 itu untuk kamu ngatur FiO yang kamu mau berikan itu berapa, itu sebenarnya rumus 8. Jadi misalkan kalau kamu kasih apa namanya R ya, R-nya itu 8, terus oksigen yang kamu nyalain, kamu kasih FiO2 21%. Kalau kamu oksigennya kamu kasih 1, terus habis itu 7, itu kamu kasih 30%. Gitu. Ya nenek gitu. Jadi semakin jelek pasiennya, semakin banyak kamu pakai oksigen, semakin kecil kamu kasih R-nya itu. Tapi totalnya dari kedua itu harus 8. R itu apa? R itu ya ini apa namanya? Flow. Enggak, dia enggak kayak ini kan ada compression N itu. Tapi kalau misalkan mixtape dia enggak pakai itu, ya R aja, kayak tekanan gitu, cuma enggak oksigen gitu. Kalau udah itu enggak oksigen. Oke. Nih, duoderm. Ini duoderm. Biasanya ditaruh di sini, di pipinya itu. Atau ini hidung, bisa diminta isi hidung gitu. Ini kalau mau kasih pasangin NIV, kamu kasih yang ini. NIV itu apa tuh? NIV itu yang itu Oh ya, itu non invasive positive pressure ventilation. Ini Vivafix, biasanya udah ada yang tergunting-gunting sih. Nah ini konektor. Nih kalau kamu disuruh ambil cartridge, ini cartridge. Buat apa cartridge? Ini buat AGD. Ini alat AGD, ini cartridge. Kalau mau cek AGD, misalnya ini perawat sih biasanya, aku aja nggak bisa ngoperasiin ini. Ini disambungin ke sini. Yang penting kamu tahu aja ini nama alatnya. Biasanya disuruh ngambil gitu sih. Ini plastik gunting ya. Kalau misalkan lahiran di bawah 1005 pakai plastik. 1005. Apa lagi ya? Ini warmer. Ini warmer. Ya, ini warmer. Ini cara nyalainnya. Pencet power. Kalau misalkan kamu mau siapin tempat jadi bayinya belum lahir, kamu pakai yang pre-warm dulu. Tuh pre-warm. Dia jadi akan menghangatkan sampai ininya apa namanya? Bayinya datang. Suhunya sesuai sama. Kalau udah bayinya datang, kamu ubah dia ke baby. Jadi baby itu kan ini ada sensor nih. Ini nempel sama perut bayi. Nah, dia nempel itu dia deteksi berapa sih suhunya gitu. Nanti kamu akan setting nih, set temperatur. Berarti kamu setting kamu pengen bayinya suhunya 36,5. Nah, dia akan menghangatkan tuh kan, dia nyala sampai dia jadi 36,5. Itu keunggulannya baby mode. Tapi kalau nggak ada ini, nggak bisa pakai baby mode. Pakai manual aja. Kalau nggak ada ini tuh kayak di obat situ kan nggak ada ini, jadi kita nggak bisa tahu suhu bayi itu berapa. Kalau yang ini kelebihannya tipisnya itu udah tersambung di sini, tipis yang itu. Oh iya, beda. Ini ada suction, ini outletnya di bawah. Ini patient supply buat kamu apa namanya, kasihin dia VTP itu atau kamu mau kasihin CPAP, tinggal disambung aja sama nih patient outlet, sambung sama alatnya. Selang itu terus baru sungkup, tapi ini harus disambung sama ini, sama yang sentralnya. Oke, mantap. Itu kayaknya. Apgar, timer, nyalain kalau sudah datang bayinya kan. Oke ya. Mana saya pengaturin? Kayak pre-warm.
Oke, sudah.